Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuh wa nastansiruh wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Itu adalah nikmat yang paling besar. Kemudian tidak lupa ada nikmat yang besar selain itu, yaitu nikmat sihah. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa talabul ilm, bisa belajar dan mengajar. Sehingga kita dengan belajar ini jelas Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia meniti berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi jelas dengan kita belajar dan mengajar ini, kita ini lagi berjalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan pandemi seperti ini, Masya Allah, tetap kita bersyukur. Jadi hakikatnya dari Allah. Walaupun berbagai macam syariat, ada asbab apapun, mungkin Tuhan ada konspirasi atau apa, wallahu alam bishawab. Yang jelas secara hakikatnya itu datang dari Allah. Kita sebagai muslim, sebagai mukmin, menyikapi perkara yang seperti ini, pandemi seperti ini, jelas berbeda dengan orang-orang kafir. Karena kita sebagai muslim, sebagai mukmin, dianjurkan bahwa ada syariat dan hakikat. Ini yang senantiasa kita pegang. Jadi di sini syariat kita katakan untuk pencegahan protokol kesehatan. Tapi kita ketahui bahwa ada hakikat. Bahwasanya penyakit atau virus atau apa namanya tuh katakan wabah ini bisa menular jelas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Itu maksudnya hakikatnya tidak ada penyakit yang menular. Karena seluruh penyakit menular dengan izin Allah. Tapi di dalam hadis yang lain, firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta, dalam artian dalam sesuatu dari penyakit yang menular. Seperti hanya kamu lari dari asad, dari singa. Kan? Jadi Masya Allah. Kita di satu sisi hadis menjelaskan tentang hakikat. Di sisi yang lain bagaimana kita protokol kesehatan, jalani syariat sesuai yang disabdakan Nabi. Berarti di sini kita nggak boleh ifrat, nggak boleh tafrid. Kan? Kita bukan nggak boleh juga tafrid menggampangkan, tidak juga terlalu berlebihan. Kan? Terlalu katakan zaman sekarang terlalu lebay. Gitu kan? Walaupun dalam keadaan Masya Allah berita kan seperti ini, tapi jelas kita semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf ya Kang, intermezzo sebentar, Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di dalam bab 60
4, bab ini menjelaskan tentang babu fadil ghani syakir. Bab menjelaskan tentang orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya dan miskin itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ketahui bahwasanya orang miskin lebih memiliki banyak faedah, tapi ternyata dalam sisi yang lain ada orang kaya yang memborong pahala. Itu. Jadi ada orang kaya dengan kekayaannya justru dia itu memborong pahala. Ini. Jadi tidak semuanya katakan orang kaya bodohnya, tidak. Bahkan tidak dikatakan orang miskin semuanya zuhud, tidak cinta dunia, tidak juga. Maka di dalam bab ini beliau musannif Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan sebuah bab mengenai keutamaan orang kaya yang bersyukur. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ketahui kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mayoritas penghuni surga adalah orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya dalam Bukhari dan Muslim, aku telah berdiri di depan pintu surga, maka kulihat mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Kan? Jadi mayoritas ahli surga itu katanya orang miskin. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang kaya juga yang masuk surga. Maka dikatakan bahwasanya orang kaya yang dia memenuhi syarat masuk surga, bagaimana dengan kekayaannya, dia bersyukur sehingga dengan rasa syukur tersebut, berarti orang kaya tersebut dia beriman, kemudian dia berilmu. Kan? Karena orang kaya yang tanpa ilmu, dia salah menggunakan kekayaannya. Itu. Kemudian dia ya setelah berilmu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ya, apa nama itu sesuatu yang tidak terpisahkan di antara yang pertama adalah iman, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu, kemudian baru dia bisa amal. Orang kaya dia bisa mentasarufkan, membelanjakan hartanya sesuai dengan syariat ketika dia tahu ilmu. Kan? Tahu ilmu, dia beramal dengan harta tersebut. Sehingga tidak ada penyalahgunaan harta itu. Sehingga dia betul-betul mencapai derajat yang dikatakan memborong pahala. Jadi ada orang kaya yang memborong pahala di dalam riwayat nanti yang insya Allah kita akan membahasnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa huwa man akhadhal mala min wajhihi wa sarrihi fi wujuhil ma'muri biha. Jadi seseorang yang dia memiliki harta, kemudian dia mentasarufkan, membelanjakan hartanya dengan jalannya yang baik, dari jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelanjaan harta maka jelas ada caranya yang benar, tidak sembarangan. Cara mendapatkannya sesuai syariat, cara membelanjakannya pun jelas sesuai dengan syariat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang dia memberikan atau menunaikan hak-hak Allah, ya. Di a'ta di sini katakan a'ta hak Allah, itu di dalam tafsir. Jadi seseorang yang dia memberikan, menunaikan hak Allah. Dia dengan hartanya dia tunaikan harta tersebut sesuai apa yang disyariatkan baik di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis. Kemudian wasaddaqa bil husna, dia membenarkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka dengan dia pembenaran bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia terus dikontrol oleh Allah, maka bil husna dia akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu surga. Ini. Jadi wasaddaqa bil husna di sini dia membenarkan secara syariat
kemudian bil husna dia akan mendapatkan pahala yang baik yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami pun akan memudahkan dia lil yusra terhadap kebahagiaan. Maka dikatakan ya, namanya yusra ini adalah jannah. Kan? Jadi yusra ini adalah jannah. Orang yang dia menunaikan hak hartanya sesuai dengan syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan, kemudian dia membenarkan bahwasanya dia harus mentaati syariat, kemudian dia dapat pahala yaitu surga, dan kami pun akan memudahkan jalannya menuju surga. Itulah ya tafsir dari ayat tersebut. Waqala ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa sayujannabuhal atqa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan seseorang yang bertakwa dari neraka. Itu. Kan? Yang mana dikatakan siapa orang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang dia memberikan hartanya untuk dizakatkan, itu untuk dibersihkan. Karena kan yatazakka itu membersihkan, zakat itu kan membersihkan harta kita. Kita telah mencapai nisab, maka kita keluarkan zakat kita, bersihkan harta kita. Karena jelas kalau seseorang dia tidak membersihkan hartanya, dikatakan gimana? Jadi dia itu kalau bahasa Sundanya keselak, tuh kan? Namanya keselak, bukan keselak itu bahasa Indonesia ya, maaf. Keselak. Jadi dia madarat yang ada. Kalau dia punya harta, punya kelebihan untuk dibayarkan zakat, dan dia tidak dibayarkan zakat, maka jelas dia akan kabereyan kalau bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya keselak. Kan? Jadi seperti halnya kita makan ikan, kemudian ya cucuknya atau durinya kita makan. Ikan tersebut bukan manfaat, tapi malah madarat. Gitu. Maka seseorang pun yang dia memiliki harta, dia tidak membayar zakat, jelas memadaratkan dia. Mungkin dikatakan, oh saya biasa aja, semakin kaya nggak bayar zakat. Berarti nanti dosanya dia ditabung di akhirat. Gitu aja. Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ketika dia tidak bayar zakat, ditegur oleh Allah. Ini kejadian nyata. Ada orang kaya, ya katakan petani, hektaran dia sawahnya, harusnya bayar zakat pertanian, dia tidak bayar. Akhirnya justru dia mendapatkan kerugian. Kan? Mendapatkan kerugian yang besar, yang dia tidak bisa membayar zakat. Itu. Hartanya habis mungkin sama hama atau tikus atau yang lainnya, dia nggak bisa bayar zakat juga. Itu kejadian. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Maka dikatakan dan tidak ada bagi seorang pun di sisi Allah yang mana diberikan kenikmatan, kemudian dia pasti akan dibalas. Gitu. Ya kan? Jadi dengan apa yang dia kerjakan, dengan nikmat yang Allah berikan, dia bayarkan zakat, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali dia hanya mencari Allah yang maha tinggi. Kan? Jadi mencari ridha Allah, bukan dikatakan dia sum'ah, ingin didengar, bukan riya untuk diperlihatkan. Kan? Jadi dia ikhlas karena Allah, bukan untuk didengar, bukan untuk diperlihatkan, bukan. Itu. Jadi jelas dia akan mendapatkan balasan di akhirat bagi orang kaya yang dia membayarkan zakatnya. Wala saufa yarda, maka dia pasti akan mendapatkan kesenangan, yaitu keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kita ketika memiliki harta yang lebih, kita infakkan
terutama kita zakatkan. Baru setelah bayar zakat, seandainya ada kelebihan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha au wa in tukhfuha au tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "In tubdu shadaqati," ketika kalian menzahirkan, menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka dikatakan in tubdu shadaqati fa ni'mah, yaitu sedekah di sini ya sedekah nawafil yang sunnah. Maka dikatakan itu sesuatu yang baik, kan? Jadi kita menzahirkan sedekah atau menyembunyikan sedekah itu sesuatu hal yang baik. Wa in tukhfuha, ataupun kalian menyembunyikannya, tusirruha, yaitu kalian menyembunyikannya, kalian berikan kepada orang-orang fakir, wa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi di sini bersedekah yang sunnah boleh diizharkan, dinampakkan, boleh disembunyikan. Tapi untuk perkara sedekah sunnah, afdolnya disembunyikan. Kan? Jadi perkara yang sunnah itu, sedekah sunnah, lebih afdolnya disembunyikan. Kayak gitu. Khairul lakum. Tapi justru sebaliknya, zakat yang wajib, zakat fitrah, zakat harta, itu kita sedekahkan, kita berikan zakat yang wajib, itu dengan apa? Izhar. Dengan menampakkan. Itu yang afdol. Jadi yang afdol untuk zakat yang wajib jelas dinampakkan, tapi sebaliknya untuk perkara zakat yang sunnah disembunyikan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Maka dikatakan dengan kita bersedekah, maka yukaffiru akan menjadikan penebusan dosa, memberikan kifarah atas sayyiatikum, atas dosa-dosa, keburukan-keburukan yang kalian kerjakan. Di dalam riwayat hadis yang lain, as-sadaqah itu tutfi'ul bala. Itu. Jadi menghalau atau menghalang bencana atau wabah, atau keburukan yang akan menimpa kita. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya dalam keadaan seperti ini, Masya Allah, kita ketahui Tuhan, ada beberapa orang yang mungkin terdampak, bahkan nggak memiliki mata pencaharian, di PHK atau nggak ada penghasilan. Ini terjadi. Maka seandainya kita memiliki harta lebih, maka yuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti itu. Karena kita sebagai muslim, seperti halnya satu jism, satu badan. Ada muslim mukmin kita, Masya Allah, dia memiliki sesuatu kesulitan, maka kita pun merasakan, ada empati. Kita jangan sampai kita hidup enak, nyaman, tapi di luaran orang yang betul-betul membutuhkan, orang mukmin muslim yang membutuhkan banyak. Itu. Kita hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita enak hidup nyaman di dunia ini dengan berlimangan harta, Tuhan. Tapi orang yang di luaran, Masya Allah, mereka membutuhkan ya uluran tangan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam harta. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang yang beriman, dia senantiasa merasakan empati. Orang mukmin, orang muslim, lain dia merasakan kesulitan, maka kita sebagai mukmin merasakan juga. Nah, kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memiliki kelebihan, mungkin di antara kita ada kelebihan, yuk kita infakkan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap perkara yang kalian kerjakan. Maka disinilah kita sebagai mukmin, yang mana kita ketahui seseorang yang dia memiliki kelebihan hartanya, maka dia infakkan sesuai dengan kemampuan. Tapi ada tadrijnya, kan? Jadi ada apa susunannya. Jadi ada orang yang dia berinfak terus hartanya, tapi kebutuhan pokok terhadap anak, istri, dia pelit. Nah, ini bahaya. Karena jelas seseorang dia memiliki harta, yang pertama kali dia berikan kepada siapa? Kepada keluarga, anak, istri. Dengan baru setelah anak, istri, dia berikan kepada siapa? Qorobah. Itu keluarga dia. Keluarga yang lain. Maka berinfak yang afdal itu bukan berinfak kepada orang lain, tapi qorobah dulu, keluarga kita. Kita perhatikan keluarga kita. Dia memiliki kesulitan ekonomi, yuk kita bantu. Tuhan, dengan jelas bab muamalahnya, kalau dia minjam dengan sesuai dengan syariat, ada buktinya. Tuhan, kalau kita ngasih, kita berarti tanpa pamrih. Kita mengasih kepada siapapun, jelas jangan berharap lagi dikasih sama orang. Kan? Jadi kita cukup hanya Allah. Hanya Allah lah yang akan membalas kita. Jadi jangan sampai ya kita memberikan kepada orang lain, kita berharap diberikan lagi sama orang. Wah, ini jelas. Berarti kita meminta sama makhluk. Jadi kita meminta hanya kepada Allah. Jauhilah meminta kepada makhluk, kepada siapapun. Kita hanya minta kepada Allah. Maka hal apapun minta sama Allah. Kita belum paham dalam bab muamalah, kita belajar minta sama Allah. Karena kenapa? Syariat ya dikatakan tidak cukup hanya ibadah. Jelas selain ibadah ada bab muamalah. Orang kaya miskin dia perbaiki muamalahnya. Orang kaya miskin dengan ibadahnya tapi muamalahnya enggak benar bisa menyeret dia ke dalam neraka. Naudzubillah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika saya lagi belajar mengenai mutaffifin ya, celakalah orang yang suka mengurangi timbangan. Dan itu ternyata orang yang mengurangi timbangan tersebut masuk juga katanya orang yang dia itu mengajar. Dia mengajar seharusnya katakan 1,5 jam, tapi tanpa uzur dia telat. Ini judulnya tanpa uzur. Tanpa uzur dia telat. Beda kalau dia mungkin ada halangan, Tuhan, ada kepentingan yang katakan uzur alasan syar'i seperti itu. Maka itu tidak. Tapi seseorang yang dia melalaikan mengajar atau dia karyawan atau siapa dia enggak on time, ya kan? Padahal itu hak yang harus ditunaikan oleh dia telat, maka itu pun masuk dalam definisi wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang suka mengurangi timbangan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ya sebagai manusia, yuk kita sempurnakan hak-hak adami, hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia. Sehingga kita selamat, betul-betul selamat. Kita ibadah betul-betul secara sempurna. Kita muamalah betul-betul secara sempurna. Nah, tadi saya sampaikan dalam mukadimah sebelumnya bahwa orang kaya yang dia memiliki kelebihan harta, dia bisa memiliki derajat yang tinggi ketika jelas. Pertama, dia seorang mukmin. Ya, kemudian dia berilmu. Kemudian setelah berilmu pasti dia beramal dan dia bertakwa. Itu. Maka dengan inilah orang kaya tersebut akan memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahwasanya di dalam firman Allah yang lain,
Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalu," tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak terhadap apa yang kalian cintai. Maka dikatakan dalam tafsir, "Lan tanalul birra tawabahu wa huwal jannah." Seorang tidak akan mendapatkan surga, ya kan? Birra di sini katakan pahala, yaitu surga. Seseorang dia tidak akan mendapatkan pahala, yaitu surga, sampai dia mensedekahkan sebagian harta yang dicintai olehnya. Itu, ya kan? Jadi secara manusiawi bahwasanya manusia cinta terhadap harta, sehingga berat untuk menginfakannya. Jadi dia inginnya tuh mengoleksi, tuh kan, atau menumpuk-numpuk harta itu secara manusiawi. Tuh kan, tabungan yang banyak, kemudian dia bisa shopping, jalan-jalan ke luar negeri. Tuh kan, itulah yang dia cintai. Makanya ketika dia punya uang, katakan 100 juta, berarti dia harus berzakat, mengeluarkan zakat, itu berapa persen? 2,5%. 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5 juta. Tuh kan? Maka dia harus berinfak. Secara nafsu, dia cinta. Nggak mau dia menginfakkannya. Maka dengan keimanan yang tinggi, dia keluarkan itu zakatnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ya harta kita memadaratkan diri kita. Kita menumpuk-numpuk harta, tidak ada yang diinfakkan, kemudian kita meninggal, jelas harta tersebut menjadi madarat bagi semuanya. Jadi bukan manfaat. Dan dia akan menjadikan apa? Madarat. Mungkin di dunianya menjadi apa namanya itu harta yang direbutkan, ya, diributkan oleh sanak saudaranya. Kemudian dia pun tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita, ya, seandainya memiliki kelebihan harta, yuk jangan lupa kita keluarkan zakat, infak dan sedekah kita. Terutama yang wajibnya, yaitu zakat mal. Nah, itu akan dibahas ya di dalam apa? Pembahasan tentang zakat mal. Bagaimana seseorang dia mencapai nisabnya, kan? Bagaimana syarat untuk mengeluarkan zakat mal, seperti apa, itu ada pembahasan tersendiri. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, jelas Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap perkara tersebut. Bahwa kita berinfak di jalan Allah bukan berkurang, justru bertambah. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan, kebaikan apapun itu, maka Allah akan berikan berlipat ganda, berkali lipat ganda. Yaitu minimal berapa? 10 kali lipat. Ya, orang melakukan kebaikan, kan? Katakan dia berinfak 1.000, maka Allah akan balas dengan berapa? Dengan 10.000. Itu minimal. Tuh kan? Minimal. Sampai mungkin tidak terbatas. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala memberikan berapa pahala yang dikehendaki olehnya. Jadi jelas berinfak itu bukan mengurangi harta. Kalau katakan berinfak mengurangi harta, itu
adalah kekeliruan yang sangat besar. Mungkin berkurang secara zahir, tapi secara batinnya pahala dapat gede. Mungkin secara zahirnya juga Allah tampakkan ada keberkahan di dalam hartanya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah ketika seseorang dia katakan memiliki keperluan yang sangat mendesak. Dia memerlukan katakan uang 10 juta katakan. Kemudian dia, Masya Allah, dia memerlukan dengan sangat. Tuhan. Kemudian dia bagaimana caranya? Itu nggak tahu. Dia mendapatkan 10 juta tersebut. Tapi dia ingat sebuah ayat. Bahwasanya kalau seseorang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia meminjam katakan uang 1,5 juta dengan keimanan dan keyakinan terhadap firman Allah, maka infakkan 1,5 juta dengan izin Allah, dia mendapatkan 15 juta. Itu. Dengan keimanan dan keyakinan, tanpa meragukan ayat tersebut. Itu terjadi. Dia berinfak 1,5 juta, bahkan dengan meminjam, tapi Allah ganti 15 juta. Akhirnya hajat dia yang 10 juta bisa tertunaikan. Itu. Jika kita kadang ya tahu dalil-dalil, tapi kita kurang yakin. Ini. Ayo kita ya bagaimana meyakinkan diri kita terhadap firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW. Itu harus yakin, kan? Jadi kalau kita yakinnya lemah, benar nggak? Wah itu lemah. Berarti pasti dan pasti itu tidak mustajab. Kenapa kita berdoa dengan penuh keyakinan? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memupuk keyakinan dengan kita belajar, kan? Jadi tidak cukup dengan perkara-perkara yang zahir saja. Bahkan orang untuk menambah keyakinan, ada seorang ulama yang soleh. Ini emang derajatnya beda dengan kita. Ulama soleh, wah Masya Allah. Itu ingin menambah keyakinan bahwa ketika seseorang dilahirkan ke dunia ini, pasti dan pasti rizkinya dijamin. Selagi dia masih hidup. Itu ketika dia ya ingin menambah keyakinan, dia pergi ke satu gunung yang tanpa ada seorang manusia pun. Dia masuk ke dalam gua tanpa perbekalan apapun. Dia memiliki keyakinan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali telah Allah jamin rizkinya. Dia memiliki keyakinan, walaupun saya nggak memiliki perbekalan, yakin Allah berikan rizki. Pergi ke gunung, ke gua. Kemudian setelah itu, ya kan, dia dengan penuh keyakinan tanpa meragukan firman Allah. Itu tiba-tiba tidak sengaja ada orang yang tidak biasanya lewat situ. Dia singgah ke gua tersebut. Dilihat ada seseorang yang lagi tertidur. Dia melihat bahwa orang yang tertidur tadi, ulama yang soleh tersebut, kelaparan. Maka orang yang lewat tersebut bawa roti. Kemudian orang tersebut yang melewati, ya, memaksakan untuk memasukkan ke dalam mulutnya. Tuhan, itu nggak mau. Dia mulutnya katakan diam aja gini, nggak mau dimasukin. Ternyata dia langsung terkejut, terbangun dengan Masya Allah, betul bahwasanya Allah Maha Razak, Maha memberikan rezeki terhadap hambanya yang masih hidup di muka bumi ini. Itu Masya Allah. Dan kita belajar yakin. Tapi kita sebagai manusia yang lemah, tetap ada dalil yang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita ada syariatnya, bahwasanya kita ingin memiliki katakan
ingin makan, perlu uang, itu perlu apa? Adanya cara untuk mendapatkan uang, gitu kan? Karena emang makomnya berbeda kita. Jadi hal yang seperti itu nggak boleh kita tiru, gitu kan? Karena yakin kita tuh belum sampai kepada yakin seperti ulama-ulama terdahulu. Maka tetap kita jalankan syariat dengan tidak lupa bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi fadlil infaq bi ta'ati katsiratun ma'lumatun. Jelas ayat-ayat yang menjelaskan tentang infak itu banyak sekali, ya. Bagaimana seorang yang dia berinfak dalam ketaatan kepada Allah jelas memiliki keutamaan yang sangat besar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ya ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha muttafaqun alaih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali terhadap dua perkara. Jadi hasad secara syariat jelas haram, enggak boleh. Kita hasad kepada orang, kita berdosa. Kita membicarakan orang lain, keburukan orang lain berdosa. Maka kita tidak boleh hasad kepada siapapun kecuali terhadap dua perkara. Yaitu hasad di sini yang dikatakan boleh, ini adalah ghibthah ya. Yaitu ghibthah ini dikatakan seseorang bagaimana dia ingin melakukan hal yang telah dilakukan orang lain, tapi nikmat yang ada pada orang lain tersebut tidak hilang. Itu namanya ghibthah. Sedangkan hasad yang dikatakan haram, dia betul-betul menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Inilah yang dikatakan hasad iri dengki yang haram. Makanya kenapa di dalam riwayat Bukhari kita tamani. Kita berangan-angan, tamani itu berangan-angan. Kalau taroji itu berharap. Kalau secara tamani berangan-angan, ya, terhadap sesuatu yang tidak mungkin itu nggak boleh. Itu. Seandainya sesuatu angan-angan yang melebihi, itu kan dia secara logika, secara syariatnya. Seandainya saya punya pulau, tuh kan, kemudian wah saya di situ melakukan hal-hal sesuai keinginan hawa nafsu saya, wah itu nggak boleh, tuh kan. Tapi kalau tamani berangan-angan terhadap perkara yang mana dikatakan baik, itu masih diperbolehkan. Contohnya, seandainya saya memiliki uang 10 miliar, saya akan berinfak 10%. Berarti 1 miliar saya akan infakkan. Itu masih diperbolehkan. Jadi di situ dia berangan-angan terhadap kebaikan masih diperbolehkan. Kan? Tapi berangan terhadap perkara yang tidak mungkin dia jangkau, terlalu berlebihan, bahkan naudzubillah tamani terhadap maksiat itu nggak boleh, haram. Kan? Jadi sehingga dia itu terjerumus ke dalam jurang keharaman, maka ini nggak boleh. Jadi di sini ya dikatakan tidak boleh hasad kecuali terhadap dua perkara, yaitu hasad yang diperbolehkan. Yaitu bagaimana kita ingin melakukan kebaikan yang dia kerjakan, yang orang lain kerjakan, tanpa menghilangkan kenikmatan yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia belanjakan untuk menghabiskan hartanya dalam kebaikan, dalam perkara yang benar.
infak, sedekah, membantu orang, gitu kan. Maka boleh kita ya memiliki keinginan seperti itu. Seandainya saya memiliki harta seperti beliau berinfak, maka juga ingin saya kalau punya harta seperti tadi 1 miliar, saya infakkan, sedekahkan 1 miliar, kemudian saya bayarkan zakatnya, itu masih diperbolehkan. Tapi jangan sampai, ya, ini namanya tulul amal. Jangan sampai katakan terlalu berpanjang angan-angan. Ini tidak boleh juga. Makanya manusia ini suka panjang angan-angan itu seandainya Allah berikan mobil satu ingin lagi terus, ingin terus. Maka ini yang dikatakan tidak boleh. Itu panjang angan-angan. Dia sudah tua, harusnya dia sudah banyak menyibukkan dirinya kepada Allah. Dia masih menginginkan rumah satu lagi, mobil mewah lagi. Wah, ini terlalu banyak angan-angan. Maka stop. Karena jelas di muka bumi ini bukan orangnya apa? Bukan cara untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Tidak. Karena orang beriman nafsunya akan terpuaskan ketika dia masuk ke dalam surga. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rajulun, seorang laki-laki yang Allah berikan hikmah, ilmu. Dia diberikan hikmah, ilmu, cara menyelesaikan masalah. Kemudian dia fahuwa yaqdi biha, dia memutuskan perkara tersebut dengan biha, hikmah, ilmu yang dia dapatkan, dan dia pun mengajarkannya. Dia orang yang dia punya ilmu, dia sibuk di dalam menyampaikan ilmu, dan di dalam mengajarkan ilmu. Maka kita boleh ingin menjadi seperti orang tersebut. Ya Allah, ingin saya menjadi seperti ulama tersebut. Dia menyibukkan dirinya setiap hari mengajar, belajar, menyampaikan ilmu-ilmu gitu. Jadi kita hanya diperbolehkan ya hasad yang baik, yaitu terhadap 2 perkara. Yang lainnya kita nggak boleh hasad. Dah, hindari perkara-perkara hasad kecuali terhadap 2 perkara atau 2 golongan orang ini yang mana memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh berharap menjadi 2 orang ini. Dan jadi orang kaya yang berinfak, dia tidak terlena dengan keduniaannya. Kemudian ada seorang yang ahli ilmu, dia menyampaikan ilmu setiap hari, Masya Allah. Kemudian ya, dia beramal dan menyampaikan ilmu setiap hari, seperti itu. Baik, kenapa? Dikatakan, ya, kita punya ilmu kepada siapapun kita sampaikan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa beramal. Apa yang kita sampaikan dari mulut kita, yang pertama kali mendengar adalah kita sendiri. Karena mulut kita dengan telinga kita itu lebih dekat dibandingkan telinga orang. Maka kita, yuk, apa yang kita tahu, kita sampaikan, kita bertukar pikiran, mudzakarah, saling mengingatkan satu sama lain. Sehingga ilmu kita itu ya jelas manfaat, kita bisa mengamalkannya. Banyak menyampaikan walaupun sebelumnya dia belum bisa menyampaikan, belum bisa mengamalkan, tapi kebanyakan dia menyampaikan, insya Allah dia akan bisa untuk menyampaikan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada ila fitnatain. Tidak boleh kita merasa hasad sama ya, kecuali terhadap 2 golongan. Ini semakna walaupun dengan lafaz yang berbeda. Semakna dengan hadis sebelumnya walaupun lafaznya berbeda. Yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki. Atahallahul Qur'ana. Allah berikan Quran. Dia bisa mempelajari Quran, dia bisa membaca Quran dengan makharijul huruf dan tajwidnya yang benar. Kemudian dia dengan mengetahui Al-Quran tersebut, kemudian dia yaqumu biha, berdiri ya dengan Al-Quran tersebut siang dan malam. Dia berdiri dengan Al-Quran tersebut
bukan hanya sekedar membaca. Membaca juga iya, dia mengamalkan, mengajarkannya pun iya, maka inilah kita boleh ya ghibthah ya, ghibthah terhadap orang tersebut. Yaitu apa namanya itu boleh hasad yang baik terhadap orang tersebut. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan harta tersebut siang dan malam. Kan? Dia berinfak hartanya siang dan malam, Masya Allah. Kemudian apa namanya tuh dia sisihkan untuk jelas, dia sisihkan untuk dia dan keluarganya. Itu. Jadi jangan sampai dia berinfak, dia lupa terhadap untuk dirinya, kan? Untuk keluarganya jangan. Jadi kita berinfak, ada harta lebih berinfak, tetap kita ya keperluan kita pun jelas kita perhatikan. Keperluan kita yang jangan sampai berlebihan, cukup primer dan sekunder. Kita masih memiliki perkara katakan ya mungkin tas Tuhan atau makanan masih ada. Udah jangan dulu kita beli tas yang lain. Maka dikatakan israf itu bukan mahal, murahnya bukan. Tapi seseorang dia membeli perkara yang murah, sedangkan perkara yang murah tersebut masih ada, itu masih dikatakan israf. Tapi seseorang dia membeli perkara yang mahal, yang emang dibutuhkan, dan dia tidak memilikinya, itu tidak dikatakan israf. Ya gitu. Nah, jangan sampai kita israf berlebihan di sini, didefinisikan apa nama itu terhadap perkara yang mahal, bukan. Tapi mahal, seandainya emang butuh urgensi, jelas kita membelinya, itu tidak dikatakan israf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita dalam kehidupan ini betul-betul wad'u syai' fi mahallihi. Kita letakkan pada porsi masing-masing. Ini. Kan? Jadi jangan sampai kita zalim terhadap diri, zalim terhadap orang lain, kita tidak meletakkan porsi masing-masing pada tempatnya. Itu zalim namanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita betul-betul kita lihat teliti, kan? Jangan sampai kita termasuk orang yang musrif, yaitu orang yang israf, berlebihan terhadap tasarruf pembelanjaan harta kita. Mobil kita masih punya satu, Tuhan. Tidak ada keperluan apapun beli lagi. Wah, ini israf. Tapi memang kita beli mobil diperlukan untuk sarana dan prasarana kita dalam kita untuk mencari asbab mencari nafkah, boleh di situ. Emang diperlukan. Orang dia memiliki mobil 1, 2 emang diperlukan, urgen, silahkan. Karena emang dibutuhkan. Kan? Contoh emang seseorang dia dia memiliki bisnis katakan yang dia dengan bisnis tersebut dia harus menyesuaikan, kan? Harus anzilunas manazilahum. Dia harus meletakkan seseorang pada tempatnya, memposisikan seseorang pada posisinya. Dia kalau karena dia berbisnis dengan orang-orang yang mungkin high class, maka dia memerlukan mobil yang dengan mobil tersebut dia mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Maka dia dengan membeli mobil yang mahal bukan dikatakan israf, bukan karena emang dia meletakkan pada hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala seseorang tuh
dia walaupun mencari harta seperti itu, dengan dia keterbatasannya ekonomi dari pagi sampai malam, tetap dia tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajibannya dia sebagai manusia berhamba kepada Allah, yaitu melaksanakan terutama sholat 5 waktu. Ini. Jadi, makanya kenapa kaya miskin itu jelas pilihan Allah untuk taat kepadanya, untuk mengerjakan, menjalankan syariatnya itu pilihan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya yang mana dicontohkan masuk surga di zaman sahabat, oh jelas kita ketahui. Abdurrahman bin Auf, siapa yang tidak kenal beliau Abdurrahman bin Auf? Sehingga ketika mendengar ancaman seorang yang kaya, ya, dia telat masuk surga 500 tahun daripada orang miskin, maka di situ kemudian apa namanya tuh, seorang tersebut, maaf, Abdurrahman bin Auf tersebut menginfakkan hartanya, tapi karena takdirnya emang dia, ya kan, kaya, setelah menginfakkannya bisnis lagi, kaya lagi. Karena memang takdirnya orang kaya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya hadis yang terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahaba ahlu dusur bidarajatil ula wa na'imil muqim faqala wa madza faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa ya'tiquna wa la na'tiqu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qal tusabbihuna wa tahmiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33 marratan. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullah yu'tihi may yasha muttafaqun alaih. Hadirin, hadis yang terakhir yang mana menjelaskan tentang bagaimana orang kaya yang soleh memborong pahala. Ini. Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka ya berkata bahwasanya orang-orang yang memiliki harta mereka pergi dengan membawa derajat yang sangat tinggi, kemudian nikmat yang sangat tinggi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, wa madzaka, apa perkara tersebut? Faqalu, maka fuqara muhajirin tersebut menjawab, mereka sholat seperti hanya kami sholat, mereka puasa seperti hanya kami berpuasa, mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka memerdekakan budak, kami nggak bisa memerdekakan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku ajarkan sesuatu kepada kalian yang kalian akan mendapatkan dengan perkara tersebut bisa melampaui orang-orang yang telah mendahului kalian. Maksudnya pahalanya bisa lebih banyak dari mereka yang telah mendahului kalian. Kemudian kalian akan melewati orang-orang setelah kalian. Maksudnya membawa pahala yang besar. Dan tidak ada salah seorang pun yang afdal di antara kalian. Tidak ada seorang pun yang lebih afdal dari kalian kecuali orang yang mengerjakan sama dengan kalian. Maka mereka menjawab, fuqara muhajirin tersebut menjawab, betul ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tusabbihuna wa tahmiduna, kalian bertasbih, bertahmid, kemudian kalian bertakbir setiap selesai sholat 33 kali. Ini pahala yang besar berzikir itu. Kemudian setelah Rasulullah mengkabarkan fadilah berzikir setiap sholat kepada fuqara muhajirin tersebut, mereka kembali lagi kepada Rasul dan bertanya lagi, ya Rasulullah,
sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang memiliki harta, mereka mendengar apa yang kami kerjakan. Mereka pun sama mengerjakan apa yang kami kerjakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kembali, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh Allah terhadap siapapun yang dikehendakinya. Itu. Jadi kalian tidak bisa melawan kehendak Allah. Inilah yang dikatakan orang kaya dia berinfak, hartanya memerdekakan, berinfak bersedekah, kemudian dia berzikir kepada Allah, maka inilah orang-orang yang kaya yang memborong pahala. Jadi kekayaannya tidak menghalangi dia untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan ahlu duthur atau orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang dia memborong pahala. Itu. Jadi memiliki derajat yang tinggi orang kaya yang seperti itu. Jadi orang kaya yang dia berinfak dengan hartanya, dan kemudian dia menjalankan seluruh syariat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda-sabdanya. Barakallahu fikum, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa pembahasan kita mengenai keutamaan orang kaya tapi dia bersyukur, memiliki keimanan, kemudian dia berinfak di jalan Allah dan dia pun berilmu bagaimana dia mengetahui cara berinfak, mentasarrufkan hartanya dengan benar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita. Sebelum kita tutup, insyaallah kita buka sesi pertanyaan. Silahkan mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalaupun enggak, mungkin itu kelemahan saya, silahkan mangga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, demikian pemaparan dari Gurunda Ustadz Muhammad Wahyudin mengenai keutamaan orang-orang kaya yang bersyukur. Kita masuk ke sesi yang kedua, Bapak Ibu, yaitu sesi tanya jawab. Alhamdulillah masih ada cukup waktu untuk tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Ustadz, ini sudah ada pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan jika ada laki-laki kepala keluarga yang seringkali pinjam uang, minta barang keperluannya dan anak-anaknya, misalnya minta laptop, pinjam uang, dan seterusnya. Kemudian ketika diajak untuk berusaha, terkesan tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, hanya sambil lalu saja, sehingga seringkali tidak ada hasilnya. Belum pernah dikasih apa yang dimintanya gitu ya. Jadi saya belum pernah kasih apa yang diminta. Seringkali sarankan bahwa dia harus ikhtiar, minta hanya kepada Allah, jangan suka minta kepada manusia. Di awal-awal sudah sadar, tapi nanti balik lagi, minjam lagi, minta lagi gitu. Nah, untuk kasus seperti ini, kan sudah ada contoh ya Ustadz, banyak dikasih pinjam, kemudian tidak dikembalikan gitu. Nah, kemudian saya tidak tagih-tagih utang lamanya. Nah, tapi kadang takut salah juga kalau tidak dikasih Ustadz. Kalau dikasih, khawatirnya tidak mendidik. Gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan Ustadz dalam kondisi seperti ini, Ustadz? Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kang, Masya Allah. Jadi kita ya jelas haqquz zauj ila zaujah atau ila ahlihi. Seorang suami dia harus menunaikan hak katakan istri dan anaknya. Itu adalah perkara yang wajib. Dia berikhtiar ya mencari nafkah untuk anak istrinya. Kemudian jadi maaf, ini ceritanya kan mungkin ini suami istri dua-duanya berpenghasilan seperti itu ya Kang ya, betul? Maaf. Tidak dijelaskan spesifik suami istri sih Ustadz. Oh gitu ya. Tidak dijelaskan, ya tidak dijelaskan spesifik suami istri atau bukan. Bukan, orang lain Ustadz. Orang lain. Oh gitu. Yeah. Baik. Jadi di sini kalau emang ya, katakan seorang suami itu jelas
dia harus memberikan haknya kepada istri dan anaknya. Itu harus. Kan? Jadi seandainya dia tidak memberikan hak kepada anak dan istrinya, dia berdosa. Dia itu katakan berikan nafkah. Dan di situ, ya kan, dia apa namanya tuh, dia memberikan justru kepada orang lain yang mungkin bukan keluarganya, wah jelas itu berdosa dia. Tuh kan? Dia menyepelekan anak dan istrinya, kemudian dia justru berikan kepada yang orang lain, maka itu berdosa. Tuh kan? Kemudian yang namanya ikhtiar, kadang ya namanya ikhtiar kan kita, masya Allah. Itu tadi Kang maaf ada ininya sehingga dilunaskan. Sepertinya ini kasusnya suami istri seperti itu saya lihat tuh kan. Jadi kasusnya itu seperti suami istri dia. Jadi apa namanya tuh, istrinya dia punya penghasilan, suaminya nggak punya penghasilan. Kayak gitu kayaknya. Wallahu alam. Tapi dilihat Ada dari konteks pertanyaannya, gitu kan. Tapi dari kalau kita lihat gimana? Mangga? konfirmasi dari penanya bukan Ustaz, orang lain katanya Ustaz. Orang lain. Oh gitu ya. Ya. Jadi dia suami tersebut hanya minjam-minjam terus kan, masya Allah. Jadi jelas ya bahwasanya hak suami harus menunaikan kepada anak istrinya dengan mencari asbab, ya kan, syariat gitu. Itu apa? Cari dia mata pencaharian. Dan kalau dia emang belum bisa berbisnis, katakan minjem berbisnis, udah lebih baik apa? Bekerja dia. Gitu kan? Jadi jangan sampai kan ada orang itu yang tipenya kalau berbisnis pasti bangkrut. Kayak gitu. Berarti jangan sampai dia harus menyadari dirinya kalau dia berbisnis dia nggak bisa, udah kerja. Karena emang kewajiban suami itu harus memberikan nafkah kepada anak istrinya. Berarti suami yang seperti itu dia nggak mau justru pinjam lagi tutup, masya Allah tuh kan. Ini memadaratkan, tuh kan. Dan dia harus apa? Harus mendengarkan, ya, apa nama itu, katakan mungkin istrinya silaturahim dengan suaminya ke ulama, tuh kan. Kemudian meminta nasihat, insya Allah. Jadi sebenarnya orang terkadang dia salah di dalam mencari nafkah, asbab-asbab mata pencaharian, dia jarang menanyakan kepada ulama ahli-ahli ilmu. Sehingga orang yang seperti itu, masya Allah, Tuhan, dia katakan untuk berbisnis pinjam, kemudian setelah pinjam tersebut karena nggak sukses atau kan modal kepakai, kemudian kebutuhan terus pinjam lagi, akhirnya masya Allah memadaratkan dirinya, Tuhan. Jadi orang seperti ini bagaimana ya? Dia itu harus bekerja. Contoh katakan ya, carilah yang mana penghasilan tersebut nggak minjam. Ini kadang orang itu masya Allah gengsi kadang. Maka dengan gengsi ini ya udah dia terus berdosa asbab gengsi seperti ini. Makanya kenapa orang seseorang yang dia ya kan nggak punya modal, kan nggak punya modal, kemudian dia hanya punya apa modal dirinya, tenaga, dia pergi ke pasar jadi kuli, ini lebih afdal daripada dia minjem, daripada dia minta-minta gitu. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya seorang suami tersebut dia harus belajar dengan memiliki keimanan, ketakwaan, hak yang harus dia tunaikan untuk anak dan istri. Itu. Jadi tetap dia berdosa. Kalau dia nggak menunaikan, beda halnya kalau udah ikhtiar, ya tadi cari ikhtiar yang lain, cari ikhtiar yang lain. Kan? Jangan sampai dia meminjam, meminta, naudzubillah. Jadi kebiasaan orang meminjam dan meminta itu akan menjadi adat dia, jadi habit dia. Makanya, ya kan, orang kalau udah gengsi ini bahaya. Nah, kita, masya Allah, di dalam keadaan seperti ini kan, kita bagaimana doa sama Allah, Allah berikan mata pencaharian yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Jadi dalam artian, jelas kalau emang suami dia nggak mau memberikan nafkah, kemudian dia mungkin minjem terus, meminta terus, maka orang tersebut cepat-cepat dia datang kepada ulama, cari nasihat, cari doa, mudah-mudahan dapat pencerahan, dapat solusi yang terbaik untuk dia. Jangan sampai berlarut-larut, Tuhan, hanya untuk minjam, meminta, naudzubillah.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seperti itu Kang, ya. Jadi apa nama itu, dia tetap berdosa, cari solusi yang terbaik, jangan minta dan jangan minjem lagi. Kayak gitu. Dan hilangkan rasa gengsi dia. Itu. Itu emang yang terjadi, Masya Allah. Kemudian kalau emang istri memiliki mata pencaharian, boleh istri itu membantu mata pencaharian suami dengan rela dan ridho, gitu kan? Dengan rela dan ridho. Ini maaf bagaimana yang harus dilakukan istri untuk mengingatkan suaminya, Masya Allah. Jadi istri untuk mengingatkan suaminya, jadi suami tersebut kita datang ke ulama, memberikan minta nasihat kepada ulama, gitu, tuh kan? Jadi silaturahim ke ulama, jangan katakan ustadz di situ atau siapa. Dan ini masya Allah emang berat kayak gitu. Ataupun mungkin istri ya kan ada kenalan siapa di situ yang bisa masuk ngomong dengan suami tersebut. Terkadang kan orang ada kalanya orang tersebut dia itu mendengar kepada ya mungkin orang tuanya atau siapa. Maka kita sampaikan kepada orang yang mana kalau dia berbicara dengarkan oleh suami tersebut gitu. Jangan sampai kita menutupi, kan? Nggak boleh kita menutupi perkara tersebut. Ini perkara hak masalahnya. Jadi nggak boleh menutupi. Istri ya udah sampaikan kepada siapa? Orang tua suami tersebut. Sehingga menasehati perkara yang hak. Jadi dalam perkara hak itu, qulil haqqa law kana murran. Sampaikan perkara yang hak walaupun pahit. Kayak gitu. Suami dia berhak untuk ikhtiar, wajib untuk berikhtiar, ya, untuk memenuhi nafkah anak dan istrinya seperti itu. Wallahu alam bishawab. Baik ya kan? Seperti itu mungkin kurang lebihnya penjelasan saya ya kan. Mangga silakan. Ya, Afan Ustadz, berarti kalau bagi orang yang sering diminta-minta seperti itu Ustadz, sementara kita sudah tahu bahwa misalnya dia sudah berkali-kali minta terus jarang bayar utangnya yang dipinjam misalnya, terus orangnya mungkin terkesan malas berusaha. Nah, bagi orang yang diminta pinjam duit seperti itu, sebaiknya bagaimana Ustadz? Apakah soalnya kalau tidak dikasih rasanya nggak enak, tapi kalau dikasih takut tidak mendidik Ustadz. Nah, ini bagaimana sikap bagi orang yang dipinjam Ustadz? Betul. Masya Allah. Jadi emang dalam perkara muamalah ini kita harus tegas. Kita harus tegas. Jadi istilahnya kita bukan sesuatu yang katakan yang zalim kepada dia. Justru kita itu betul harus mendidik dia. Jadi dia harus berusaha walaupun mungkin ada clash, ini clashnya dalam perkara yang baik untuk dia. Itu nggak apa-apa, nggak dosa. Tuhan. Karena emang kita itu mendidik dia. Kalau nggak kayak gitu, Tuhan, dia itu terbiasa dengan kebiasaan dia. Gitu. Itu kan terjadi ya sama saya sendiri, Tuhan. Ada orang suka minjam ini itu kan. Saya udah tegas punten, maaf dengan lemah lembut kita. Ya kita katakan mungkin dengan alasan apapun lah, ya kan dengan alasan apapun uangnya kepake atau apa sehingga kita nggak punya uang lebih lah katakan. Dalam perkara ini itu kan ya mungkin kita sedikitlah belajar mantik katakan. Jadi contoh kata uang saya di bank semua lah katakan. Ya saya ini nggak ada uang nih di rumah nih sekarang kayak gitu kan. Ya emang uangnya di bank semua contoh katakan. Kan? Itu supaya apa mendidik dia. Itu kan kita nggak dosa sebenarnya. Kita bukan berarti kita nggak punya uang. Uangnya emang di bank semua. Ya kan? Kita ada uangnya di rumah ini nggak ada. Itu untuk mendidik dia. Kayak gitu. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Emang betul. Itu harus dididik. Ini kejadian sama diri saya gitu. Kan saya kasih kan pinjam nggak balik. Ya udah saya ikhlaskan akhirnya kan. Itu terjadi. Akhirnya saya arahkan supaya dia itu betul-betul ikhtiar ya kan, betul-betul itu terhadap uang tuh jangan teledor gitu. Maka saya nggak meminjamkan lagi. Kan seperti itu. Maka seperti itu jelas kita harus tegas terhadap orang yang seperti itu. Tapi tegas dalam artian lemah lembut. Gitu kan. Carilah alasan yang bisa diterima oleh dia. Sehingga jangan sampai kita kasihan-kasihan jangan. Dah orang yang seperti ini kita itu harus bisa mendidik dia seperti itu. Sehingga dia betul-betul kadang orang tuh emang ada saya ngalamin. Orang terbiasa minjem akhirnya minjam terus. Akhirnya
Masya Allah, betul, utangnya numpuk nggak bisa kebayar, orang kasihan, dan dia nggak ada pendidikan untuk dia, maka seperti itu. Jadi kita untuk hal seperti ini kita tegas tapi lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kan? Baik Ustadz, Masya Allah. Oke. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Ibu Betty Kusuma. Assalamualaikum Ustadz. Jika saat kita dianggap belum mampu, maka saat kita berinfak kepada yang terdekat seringkali ditolak. Jadi mungkin orang yang kita kasih itu menganggap kita belum mampu, jadi sehingga mereka menolak pemberian kita. Nah, misalnya kita berbagi makanan saat makanan di rumah banyak. Kemudian akhirnya karena ditolak oleh orang tersebut, kita ke tetangga sebelah, kita berikan makanan itu ke tetangga sebelah. Itu bagaimana ya Ustadz? Jadi lebih sering ngasihnya itu ke orang yang jauh gitu, bukan ke orang yang dekat gitu. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita mengasihi seseorang, katakan kepada qarabah kita, keluarga kita, kemudian dia menolak, ya udah, kita tidak ada dosa. Dengan kita tasarufkan, kita kasihkan kepada orang lain, ya silahkan. Dengan jadi kita katakan sudah ingin mengasihi, dia menolaknya. Ya kan? Yang namanya mengasihi itu bukan masalah mampu tidak mampunya, ya kan? Ya udah kita ngasih walaupun nggak mampu, kemudian dia nolak, ya kita nggak dosa, gitu kan? Jadi silahkan mengasihi kepada siapapun, ya kan? Ya tapi dianjurkan kepada tetangga atau yang dekat atau keluarga kita, kalau mereka menolak kita kasihkan pada orang lain, silahkan. Itu tidak menjadikan hal yang buruk ya atau dosa bagi orang tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah. Kang? Baik Ustadz, berikutnya dari Ibu Winnie. Ustadz, terkadang ada permintaan untuk bersedekah atau berwakaf, sementara kita belum menyelesaikan pembayaran zakat mal kita. Bagaimana Ustadz? Bolehkah kita berwakaf atau bersedekah dahulu? Rahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas al-wajibu muqaddamun ya minas sunnah. Jadi perkara yang wajib itu lebih didahulukan dari perkara yang sunnah. Jadi kita hitung dulu zakat kita berapa, baru setelah itu infak sedekah atau perkara yang sunnahnya. Jadi kita hitung dulu, gitu kan? Makanya di situ dihitung, gitu kan? Pengeluaran kita dalam zakat berapa, ya kan? Setelah itu baru infak sedekah. Tapi walaupun kita contoh katakan infak sedekah dulu, ya kan? Itu ya tidak masalah sebenarnya, kan? Infak sedekah didahulukan kemudian zakat. Nah, ini tidak masalah. Yang menjadi masalah takut, tuh kan? Setelah dia infak sedekah harta berkurang yang harusnya dia kedepankan dulu zakat, sehingga pengeluaran zakatnya jadi berkurang asbat infak sedekah. Ini yang nggak boleh tuh. Jadi seandainya contoh dihitung setahun nih, omset sekian, gitu kan. Saya harus mengeluarkan zakat. Dia keluarkan zakat, tapi waktunya tuh nanti bulan depan katakan. Dia keluarkan infak dulu, tapi infak tersebut sudah dihitung tuh kan dalam pengeluaran zakat. Tuh kan. Jadi tidak miss dalam penghitungan pengeluaran zakatnya. Itu tidak apa-apa. Tuh kan. Contoh katakanlah dia punya uang 1 juta bulan depan, ya kan. Kita ke bulan depan 100 juta harus keluarkan zakat katakan, kan? Dari omset tijarah kita, jual beli kita. Kemudian ada infak sedekah yang harus didahulukan, kan? Maka infak sedekah tetap masih dihitung di dalam zakat, kan? Jangan dikeluarkan. Berarti kan contoh ada infak sedekah yang memang itu urgensi lah. Infak sedekah katakan 10 juta, kan? Yang mana di situ bulan depan harus keluarkan zakat karena haul 1 tahun katakan. Maka di situ pas dia sebulan depan ternyata kan berkurang 10 juta tadi, kan? Yang harus bahkan kan mungkin katakan pas bulan besok ya nambah lagi jadi 110, kan? Selain dari yang diinfakkan. Maka infak sedekah itu dihitung. Berarti jadi 120 juta. Kan? Jadi omset di infak sedekah kalau emang didahulukan, infak sedekah masih dihitung. Kan? Di dalam omset atau penghasilan dalam setahun seperti itu. Jadi jangan sampai
infak sedekah mengurangi pengeluaran zakat yang harus kita keluarkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas tabungan dikeluarkan zakatnya setahun sekali seandainya mencapai nisab, kan? Jadi seandainya mencapai nisab, ya nisab tabungan yaitu harta itu seperti emas, kan? Itu 80 gram. 80 gram kalau dikurskan kita berapa sih? Kan? Katakan emas sekarang lah yang ini yang normal 1 juta 1 gram. Berarti 80 jutaan. Kan ya? Dia memiliki tabungan 100 juta, berarti dia sudah nyampe nisab untuk mengeluarkan zakat setiap tahun. Kayak gitu. Gitu kan? Jadi tabungan jelas keluarkan harta karena bagian dari zakat. Kecuali kalau aset ya. Aset beda. Itu bukan harta yang dikatakan keluarkan zakat. Karena harta yang perlu dikeluarkan zakat itu ada harta tertentu. Kalau seperti emas perak keluarkan zakat. Tapi kalau mutiara permata enggak mengeluarkan zakat. Kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau bisnis permata mutiara dia bisnis tijaroh masuknya. Berarti apa? Zakat tijaroh. Kayak gitu. Itu dalam bab zakat tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, Kang? Silakan. Baik, Ustaz. Berikutnya dari Ibu Sri Endah Lestari. Mohon maaf izin bertanya, apakah termasuk kategori panjang angan-angan kalau ingin bermimpi rumahnya diperbaiki biar nyamari bagi keluarga dan saudara yang datang, serta berusaha menabung untuk bisa naik haji padahal kondisinya pas-pasan? Apakah ini termasuk kategori panjang angan-angan, Ustaz? Seperti itu. Maaf sekali lagi, Kang. Ininya tadi ada yang miss, ada saya baca ada yang ini. Maaf, bisa sekali lagi. Jadi, apakah termasuk kategori angan-angan, Ustadz, kalau misalnya kita itu pengen atau bermimpi untuk supaya rumah diperbaiki agar nyaman dan syar'i dan saudara yang datang, serta menabung untuk bisa naik haji. Padahal kondisinya kita saat ini pas-pas, apakah ini termasuk panjang angan-angan, Ustaz? Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, tamani di dalam perkara yang baik itu boleh. Itu bukan termasuk panjang angan-angan, kan? Ya, yang dikatakan panjang angan-angan itu ya, dia berangan-angan mendapatkan harta dan tidak ada niat untuk kebaikan. Kayak gitu. Jadi dia, kalau saya punya duit 1 miliar, saya ingin jalan-jalan nih, tuh kan, ke seluruh dunia. Wah, itu panjang angan-angan dia. Karena bukan dalam kebaikan. Tapi kalau dia ya kan dalam kebaikan seperti tadi, masya Allah kita nabung untuk umroh, untuk haji, kan, memperbaiki rumah, silahkan diperbolehkan. Itu bukan termasuk panjang angan-angan. Dia termasuk tamani minal khair. Dia berharap atau berharap ya menginginkan kebaikan seperti itu. Itu diperbolehkan. Enggak, silakan. Kenapa? Baik. Assalamualaikum, Kang. Gimana? Tak keluar suaranya. Oh, Afan Ustaz. Ustaz, jika tabungan zakat tiap bulannya, apakah kita juga mengeluarkan zakatnya saat sudah setahun? Benarnya, Afan, ada suaranya? Suara saya ada? Terdengar? Terdengar. Ya. Jelas, zakat itu dikeluarkan bukan tiap bulan. Tuh kan? Jadi tiap tahun, kecuali zakat katakan yang emang penghasilan tersebut musiman. Seperti pertanian, itu kan musiman. Kalau zakat, katakan ya zakat selain pertanian itu ada haul. Ada setahun dia miliki. Kayak gitu. Maka setahun tersebut nyampe nggak kepada nisab jumlah hartanya. Jadi sebenarnya kan, zakat itu bukan bulanan. Tapi kalau diberikan bulanan, tapi untuk 1 tahun ya silahkan. Kayak gitu. Tuhan, itu silahkan saja. Berarti kalau udah zakat tersebut sudah diberikan, tuh kan, 1 bulan, maka
tetap harusnya dihitung 1 tahun. Takutnya yang diberikan tiap bulan tersebut kurang zakat per tahunnya. Kayak gitu. Jadi secara zakat memang tahunan. Gitu kan. Tabungan apa setahun. Tapi kalau emang zakat diberikan 1 bulan silahkan. Tapi tetap dihitung per tahunnya. Ini nyampe nggak? Takutnya ada yang miss. Gitu kan. Takutnya ada yang kurang. Maka tetap dihitung dalam 1 tahun. Walaupun telah diberikan setiap bulan. Seperti itu. Seperti deposit atau apa. Tuh kan. Gitu kan. Sama tabungan. Yang emang kalau mencapai nisab. Ya kan. Bukan per bulannya. Tetap dihitungnya tahunannya. Tuh kan. Cuman ada yang berikan bulannya silahkan. Cuman tetap dihitung tahunannya. Kita mencapai nggak nisab? Tuh kan. Makanya kenapa kalau dikatakan contoh tuh kan, kita pas dihitung per tahun justru nggak nyampe nisab, tapi udah diberikan per bulan. Kan kita Masya Allah tuh kan. Itu jadinya apa? Sebenarnya bukan zakat, jadi infak sedekah karena belum nyampe nisab. Nisab secara hitungannya itu. Jadi ada nisab hitungan, ada nisab waktunya di situ. Jadi kadar dia memiliki tabungan dan setahun katakan 100 juta, ya udah setahun. Dia memberikan karena tabungan tersebut 2,5% katakan, berarti dari 1 juta 2,5 juta, dia berikan tiap bulan 200.000 ya silahkan. Tapi tetap dihitung per tahunnya. Dia nyampe nggak nisabnya? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gitu kan? Alhamdulillah. Tadi pertanyaan Ibu Endang dan Ibu Irma sudah terjawab ya Bu, di penjelasan Ustadz sebelumnya. Kemudian pertanyaan Ibu Azizah juga udah terjawab ya Bu. Jadi deposito itu pada prinsipnya sama dengan tabungannya yang wajib dizakati kalau sudah mencapai nisab dan haulnya. Tadi sebagaimana penjelasan Ustadz yang barusan. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah semua pertanyaan hari ini sudah terjawab, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan kasiran Ustadz Muhammad Wahyudin atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dan mari kita doakan juga guru-guru kita yang lain, Ustadz Yuwana senantiasa dimudahkan segala urusannya dan diberikan kesehatan juga. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua bisa senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama dan bisa mengikuti terus kajian kitab Riyadhus Shalihin ini hingga nanti selesai ya Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.